Mengapa luka emosional yang belum selesai masih mempengaruhi kehidupan Anda? Ada pengalaman yang sudah lama berlalu, tetapi perasaannya seolah-olah masih tinggal di dalam diri. Bukan karena Anda lemah, tetapi mungkin karena ada sesuatu yang belum sempat dipahami dan diselesaikan. Selamat datang kembali di The Healing Mind Series. Hari ini kita memasuki hari menuju The Healing Mind Academy. Pada episode sebelumnya kita belajar bahwa pikiran, emosi, dan tubuh saling terhubung. Hari ini kita akan melangkah lebih dalam lagi. Kita akan berbicara tentang pengalaman emosional yang pernah terjadi di masa lalu, tetapi terkadang masih mempengaruhi cara kita berpikir, merasakan, mengambil keputusan, bahkan membangun hubungan dengan orang lain hari ini. Setelah mengikuti episode ini, Anda diharapkan dapat 1. Mengenali bagaimana pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi respon emosional hari ini. 2. Memahami bahwa setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi pengalaman yang menyakitkan. 3. Belajar memberikan ruang kepada diri sendiri untuk memahami dan mengolah emosi dengan lebih sehat. Pernahkah Anda merasa sangat takut ditolak, padahal orang di depan Anda belum melakukan apa-apa? Atau merasa sulit percaya kepada seseorang, meskipun sebenarnya ia tidak sedang menyakiti Anda? Pernahkah sebuah perkataan sederhana membuat hati terasa sangat terluka, seolah-olah membawa Anda kembali pada pengalaman lama? Mungkin ada sesuatu dari masa lalu yang masih menyentuh bagian emosional dalam diri Anda. Mungkin Anda pernah berkata, 1. Saya tidak tahu mengapa saya selalu takut. Yang kedua, saya sulit percaya kepada orang lain. Yang ketiga, saya selalu merasa harus menyenangkan semua orang. Yang keempat, saya takut melakukan kesalahan. Yang kelima, saya terlalu banyak memikirkan perkataan orang lain. Kadang-kadang reaksi tersebut bukan semata-mata tentang apa yang terjadi hari ini. Pengalaman masa lalu dapat membentuk cara seseorang memahami keamanan, hubungan, penolakan, keberhasilan, bahkan dirinya sendiri. Namun penting untuk diingat, tidak setiap respon emosional pasti berasal dari trauma atau luka masa lalu. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kondisi seseorang, termasuk lingkungan, pengalaman hidup, stres, pola tidur, kondisi kesehatan, dan situasi yang sedang dihadapi. Ketika seseorang mengalami pengalaman yang sangat menekan atau menyakitkan, otak dapat belajar mengaitkan situasi tertentu dengan ancaman. Misalnya, seseorang pernah dipermalukan ketika melakukan kesalahan. Di kemudian hari, ketika berada di dalam situasi yang membutuhkan penampilan atau berbicara di depan orang lain, rasa takut dapat muncul kembali. Bukan karena kejadian lama sedang terjadi lagi, tetapi karena otak mengenali situasi tersebut sebagai sesuatu yang mirip dengan pengalaman sebelumnya. Inilah salah satu alasan mengapa pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi respon kita pada masa sekarang. Namun, proses ini bukan sesuatu yang harus dianggap sebagai vonis seumur hidup. Dengan kesadaran, dukungan yang tepat, dan proses pengelolaan emosi yang sehat, seseorang dapat belajar memahami respon tersebut dan membangun cara menghadapi situasi yang lebih adaptif. Ketika kita merasa terancam, tubuh memiliki sistem perlindungan yang dapat mengaktifkan respon stres. Jantung dapat berdenyut lebih cepat, napas dapat berubah, otot menjadi lebih tegang, perhatian menjadi lebih fokus terhadap kemungkinan bahaya. Respon ini pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme perlindungan tubuh. Masalah dapat muncul ketika respon tersebut terlalu mudah aktif atau sulit kembali tenang setelah situasi berlalu. Karena itu, memahami respon tubuh dapat membantu kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Alih-alih berkata, "Mengapa saya seperti ini?" kita dapat mulai bertanya, apa yang sedang coba disampaikan oleh pikiran dan tubuh saya? Ada orang yang bertahun-tahun terlihat baik-baik saja, tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap menjalankan tanggung jawab, tetapi ketika sendirian ada perasaan yang sulit dijelaskan, ada ketakutan yang tidak mudah diceritakan,
Ada kesedihan yang selalu disimpan. Ada kebutuhan untuk selalu terlihat kuat. Dan mungkin ada bagian dari diri yang sebenarnya hanya ingin didengar. Jika Anda pernah mengalami hal seperti itu, Anda tidak perlu terburu-buru menyalahkan diri sendiri. Mungkin selama ini Anda hanya sedang belajar bertahan dengan cara yang Anda ketahui. Dan ketika hari ini Anda mulai menyadarinya, itu sudah merupakan sebuah langkah penting. Masa lalu mungkin menjadi bagian dari cerita hidup Anda. Tetapi masa lalu tidak harus menentukan seluruh arah kehidupan Anda. Menyembuhkan luka emosional bukan berarti memaksa diri melupakan apa yang pernah terjadi. Bukan pula berarti mengatakan bahwa pengalaman tersebut tidak penting. Terkadang proses yang lebih sehat justru dimulai dengan mengakui, ya, pengalaman itu pernah menyakitkan. Lalu perlahan belajar memahami apa yang Anda rasakan, apa yang Anda butuhkan, dan bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi kehidupan Anda saat ini. Tidak harus sekaligus, tidak harus sempurna. Satu kesadaran kecil hari ini dapat menjadi awal dari perubahan yang lebih besar. Ketika sebuah emosi kuat muncul, cobalah berhenti sejenak sebelum langsung bereaksi. Tanyakan kepada diri sendiri, apa yang sedang terjadi sekarang? Kemudian, apa yang sebenarnya saya rasakan? Dan apakah perasaan ini sepenuhnya berasal dari kejadian saat ini? Atau ada pengalaman lama yang ikut terpicu? Tidak perlu langsung mencari jawabannya. Cukup amati, tarik napas perlahan, berikan waktu kepada diri sendiri. Jika pengalaman emosional terasa sangat berat, menetap atau mengganggu kehidupan sehari-hari Anda, mencari bantuan profesional merupakan pilihan yang baik dan bukan tanda kelemahan. Mengenali pemicu emosi, siapkan buku jurnal, tuliskan satu situasi yang akhir-akhir ini membuat Anda merasa sangat emosional. Kemudian jawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang sedang terjadi? Kedua, apa yang saya rasakan? Yang ketiga, apa yang sebenarnya saya butuhkan saat itu? Tidak perlu menilai jawaban Anda, tidak perlu menyalahkan diri sendiri, cukup tuliskan dengan jujur. Setelah selesai, tarik napas perlahan dan katakan dalam hati, saya sedang belajar memahami diri saya. Saya tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Memahami mengapa kita bereaksi adalah langkah penting sebelum kita belajar memilih bagaimana meresponnya. Anda tidak harus memaksa diri untuk melupakan masa lalu. Yang lebih penting adalah belajar agar pengalaman masa lalu tidak terus mengambil kendali atas kehidupan hari ini. Pelan-pelan, dengan kesadaran, dengan dukungan yang tepat, renungkan sejenak. Adakah situasi tertentu hari ini yang membuat saya bereaksi lebih kuat daripada yang saya harapkan? Jika ada, jangan buru-buru menghakimi diri sendiri. Cukup amati dan tanyakan, apa yang sebenarnya sedang saya butuhkan? Di The Healing Mind Academy, pembahasan tentang emosi tidak berhenti pada teori saja. Peserta akan diajak memahami pola pikiran dan emosi, mengenali pemicu, melakukan latihan kesadaran, serta mempraktekkan berbagai pendekatan yang dapat membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Karena memahami diri sendiri adalah bagian penting dari proses perubahan. Pada Minggu 6 September 2026 di Purwokerto. Pernahkah Anda menyadari bahwa suatu situasi hari ini ternyata mengingatkan Anda pada pengalaman masa lalu? Jika Anda nyaman untuk berbagi, tuliskan pengalaman atau refleksi Anda di kolom komentar. Tidak perlu menceritakan sesuatu yang terlalu pribadi, satu kalimat sederhana pun cukup. Jika beberapa episode terakhir ini membuat Anda mulai memahami diri sendiri dengan cara yang berbeda, perjalanan ini masih berlanjut. The Healing Mind Academy dirancang sebagai ruang belajar dan praktek untuk memperdalam pemahaman tentang pikiran, emosi, dan tubuh. Bukan sekedar datang untuk mendengarkan, tetapi hadir untuk belajar, berlatih, merefleksikan diri, dan membawa pulang pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda merasa perjalanan ini relevan dengan kebutuhan Anda, kami akan dengan senang hati menyambut kehadiran Anda.
Besok kita akan memasuki pembahasan yang tidak kalah penting, yaitu mengapa kita sering terlalu keras kepada diri sendiri. Kita akan belajar tentang suara batin, kritik terhadap diri sendiri, dan bagaimana membangun self-talk yang lebih sehat. Jangan lewatkan episode berikutnya. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk menerima perjalanan hidup kami, kebijaksanaan untuk memahami diri sendiri, dan keberanian untuk melepaskan beban yang tidak lagi perlu kami bawa. Tuntunlah kami menuju kehidupan yang lebih tenang, sehat, dan penuh makna. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk belajar bersama kami hari ini. Semoga episode ini membantu Anda melihat diri sendiri dengan lebih lembut. Jika konten ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share kepada orang yang mungkin membutuhkan. Ikuti selalu Prana Healing Purwokerto di media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube, agar Anda dapat terus mengikuti perjalanan The Healing Mind Series, karena perjalanan memahami diri sendiri tidak harus dilakukan dengan terburu-buru. Satu kesadaran, satu langkah, satu hari pada satu waktu. Dan jika Anda ingin melanjutkan proses belajar secara lebih mendalam, kami mengundang Anda untuk menjadi bagian dari The Healing Mind Academy pada Minggu 6 September 2026 di Purwokerto. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Salam bahagia tanpa batas. Terima kasih.